Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Tuti Putu di sini, tentu saja di channel YouTube Dapur Kue Sabin. Mumpung cuaca lagi panas-panasnya, lagi menter-menternya, kita akan bikin yang segar-segar kali ini ya. Nah, ini ngabisin sisa musim mangga, teman-teman. Udah agak sulit ya mangga sekarang. Kita akan bikin mango sagu dessert ala Thailand. Simak videonya setelah ini ya. Jadi pertama-tama kita akan bikin jelinya dulu teman-teman. Nah, aku akan bikin jelinya di sospen 18 dari Signora. Ini kuat banget, ini berat, udah dengan marble coating ya. Sudah anti lengket. Nah, kita akan masak Nutrigelnya kayak biasa aja seperti di takaran. Seperti di takaran kemasan. Ini gulanya 200 gram, kemudian pudingnya, jelinya itu 2 bungkus yang kecil, kemudian airnya 800 ml. Kemudian kita masak ya teman-teman sampai mendidih. Nah, setelah mendidih kita matikan api. Kemudian tunggu 2 menit, kita tambahkan asidnya. Asid jangan di skip ya, karena kalau jelinya nggak pakai asid itu rasanya kurang seger. Asid itu bikin seger. Nah, ini kita akan pindahkan ke wadah yang agak ceper teman-teman. Supaya nanti gampang ya, nggak pakai motong-motong lagi, tinggal digores-gores di wadahnya aja. Ini aku pakai 2 wadah ya, 2 wadah ceper. Nah, kemudian kita sisihin dulu, tunggu set jelinya, kita masak sagu mutiaranya. Di sini aku ada sagu mutiara 100 gram, kemudian aku rebus aja di air mendidih. Airnya harus mendidih dulu, baru masuk sagu mutiaranya ya. Kita masak 5 menit teman-teman. Airnya sesuaikan saja. Ini aku pakai air 1200 ml ya. Kita masak 5 menit, kemudian matikan kompor dan diamkan ya. Diamkan dalam keadaan tertutup. Kita diamkan selama 30 menit. Nah, ini selama menunggu sagu mutiaranya, kita akan kupas mangga dulu ya teman-teman. Kita mau bikin puree mangga dan potongan mangga untuk nanti dicampur ke dessertnya. Ini aku pakai mangga 1 kilo pas teman-teman, dapat yang agak kecil, dapat 4 biji tapi masih seger. Meskipun kecil-kecil alhamdulillah ini manis teman-teman. Bisa dilihat dari warnanya, lihat kuning oranyenya menyala gitu, seger banget. Aku nih termasuk telat ya teman-teman, udah mau habis musim mangganya baru bikin dessert ini. Kemarin kemana aja coba. Nah, ini kebetulan karena aku nggak punya talenan yang spesial untuk motong-motong buah-buahan ya teman-teman, jadi kita pakai talenan yang ada yang biasa aku pakai untuk bikin risol. Aku bungkus aja dengan plastik wrap ya, biar nggak terkontaminasi sama bau-bauan yang lain. Nah, ini aku mau potong-potong dadu aja. Nah, kalau untuk ukuran sesuaikan aja dengan selera teman-teman. Boleh kecil-kecil, boleh agak besar-besar. Memang yang terbaik itu pakai mangga jenis harum manis ya teman-teman. Bisa juga mangga kyojai gitu. Jadi lebih wangi dan lebih segar. Sementara kita potong-potong mangga, aku mau ucapin dulu terima kasih buat yang baru gabung, yang baru aja subscribe channel ini. Terima kasih ya. Jangan lupa selalu support dengan cara like, comment, dan share jika merasa teman-teman video-video di channel ini bermanfaat. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasi supaya teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari Dapur Kue Sabin.
Nah, ukurannya seperti ini aja ya teman-teman. Ini nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar juga. Meskipun nggak beraturan, tapi nggak apa-apa ya. Ini kita tampung dulu di dalam wadah yang tertutup ya teman-teman, biar nggak kena lalat. Jadi kita tutup aja dulu, sisihin dulu, kemudian kita akan ngejus mangga. Sebenarnya tepatnya pure mangga ya teman-teman, bukan jus karena dia nggak pakai air, paling pakai susu sedikit aja. Nah, ini kita potong kecil-kecil. Di sini aku ngeblendernya dengan grand blender dari Signora. Ini udah lengkap dengan saringan ya teman-teman. Kita akan tambahkan sedikit susu evaporasi untuk mempercepat proses pelumatannya. Nah, ini kita tuang secukupnya aja ya teman-teman, jangan terlalu banyak. Ini kurang lebih 200 ml cukupanlah untuk bikin halus si mangganya. Kemudian kita langsung blender aja. Jangan lupa di sini ada kunci. Kalau misalnya kuncinya nggak kepasang bagus, blendernya juga nggak akan mau nyala teman-teman. Itu ya amannya blender Signora ini, senangnya. Kemudian kita tarik pulsnya dulu 2-3 kali, udah gitu baru langsung dinyalakan blendernya. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Ini halus sekali dan kemudian warnanya sangat cerah ya. Kita sisihin dulu, kita mau lihat dulu sagu mutiaranya. Tadi kan udah kita diamin dulu ya 30 menit. Nah, ini hasilnya setelah 30 menit teman-teman. Dia sudah mekar tapi masih ada yang belum matang di bagian dalamnya. Itu putih-putih seperti itu. Nah, kita akan masak lagi 10 menit. Dihitung dari air mendidih ya 10 menitnya. Nah, ini udah 10 menit seperti ini dan tetap masih ada putih-putihnya teman-teman. Jangan khawatir, ini nggak apa-apa. Terus kita udah aja masaknya ya. Ini udahan masaknya, tapi kita mau dia putih-putihnya itu nggak ada ya. Kita mau matang sempurna, jadi kita tutup dulu dan kita diamkan sampai dia betul-betul matang. Nah, sekarang nih buka dulu tutup, nggak ada pembuka kaleng teman-teman, jadi aku pakai pisau ya. Kita buka susu SKM-nya. Nah, ini setelah didiamkan beberapa saat, ini udah jadi teman-teman, matang sempurna. Lihat itu, nggak ada lagi putih-putihnya. Ini sagu mutiara kita. Jadi pakai sistem 5, 30, 10 ya teman-teman. Atau mau tambahin lagi, 5, 30, 10, 20. Ya, 5 menit dimasak pertama, diamkan 30 menit, masak lagi 10 menit, dan diamkan lagi 20 menit, gitu. Kita mau saring supaya sagunya nggak menggumpal. Sebenarnya ini nggak disaring juga, nggak apa-apa ya teman-teman. Sebenarnya nggak disaring juga nggak apa-apa. Nanti dia akan meresap sendiri itu airnya dan juga kalau kita tuang ke dalam adonan dessertnya pun dia akan lepas ya teman-teman. Tapi ini untuk jaga-jaga aja, aku rendam di air dingin. Nah, seperti ini sagu mutiaranya sempurna. Atau nanti aku bikin video sendiri ya untuk bikin sagu mutiaranya ya teman-teman, biar gampang nanti nyarinya gitu ya. Ini dia. Nah, sekarang sagu mutiaranya udah jadi, mangganya juga udah diproses, dipotong-potong dan udah pure mangganya juga udah jadi. Ini yang terakhir. Kita potong-potong jelinya, teman-teman. Ukurannya tetap lagi ya, kembali ke selera masing-masing. Mau agak besar, mau agak kecil, silakan aja.
Sekarang kita masuk ke tahap akhir teman-teman. Sediakan baskom, kita tuang semua bahan. Ini yang pertama adalah jelinya, kita tuang aja ke dalam baskom semuanya. Kemudian kita masukin sagu mutiaranya. Nah ini terus tambahkan susu evaporasinya. Untuk resep teman-teman bisa lihat di deskripsi ya. Di sini aku memakai 2 macam susu aja, susu evaporasi dan susu kental manis. Ini udah super creamy. Untuk pemakaian kental manis teman-teman bisa sesuaikan selera. Menurutku ini agak manis ya teman-teman. Menurutku agak manis. Kalau yang memang nggak terlalu suka manis, ini kayaknya kemanisan. Jadi takaran SKM yang ada di resep nanti bisa dikurangin ya. Lihat teman-teman, ini nggak pakai tambahan air, nggak pakai apa-apa. Ini cukup dengan susu aja sudah creamy-nya seperti ini. Oke, kita sisihin dulu. Kita mau tata wadah dulu. Di sini aku pakai tin wall ukuran 300 ml yang bulat ya. Kemudian puree mangganya tadi kita susun tuang satu persatu ke dalam mangkok tin wall. Nah, untuk ukuran puree mangganya ini tergantung selera juga ya teman-teman. Kalau teman-teman mau potongannya itu lebih sedikit, potongan mangga segarnya, mau lebih banyak di puree, silakan aja. Di sini aku lebih mengutamakan yang potongan mangga ya teman-teman. Potongan mangganya agak banyak. Nah ini aku rasa cukup teman-teman. Seperti ini kita akan tuang adonan kuahnya ya, yang tadi dengan jelly. Ini masih ada sisa sedikit. Aku campurkan saja ke dalam adonannya teman-teman. Itu nanti sisa jelly yang ada di blender itu nanti aku masukin ke dalam adonan kuah. Ini ratain dulu sebelum kita masukin adonan jelly. Nah ini kan sayang banget ya teman-teman, aku masukin aja kuahnya ke dalam blender. Ini justru lebih enak ya teman-teman, ada rasa-rasa seger nanti. Kalau teman-teman mau nambahin lebih banyak lagi, boleh ya, lebih banyak lagi puree mangganya, boleh banget. Tapi nanti warnanya nggak akan putih lagi kuahnya, akan berubah agak oranye gitu. Nah ini kita tuang sebanyak 2 sendok sayur ya teman-teman. 2 sendok sayur ke masing-masing cupnya. Di sini aku dapat 11 cup teman-teman, tapi yang 1 cup itu nggak kebagian jusnya. Ini yang 1 cup terakhir ini nggak kebagian jus, jadi untuk di rumah aja ini diaduk-aduk ya, buat icip-icip tukang kuehnya. Kita tuang aja ini yang terakhir yang nggak pakai jus mangga, jus mangga, puree mangga ya. Nah ini dia mango sagu dessert ala dapur kue Sabin ya teman-teman. Super creamy meskipun dengan bahan yang sederhana, nggak terlalu premium. Kita kasih stiker thank you seperti biasanya. Ini kita cobain dulu sedikit. Aduh ini yummy, super yummy teman-teman. Ini kayaknya makan 1 mangkok itu masih kurang ya. Kayaknya perlu makan 1 mangkok yang 500 ml kayaknya. Ini kaya nutrisi teman-teman ya. Kita akan dapat fibernya di jelly, kemudian kita dapat vitaminnya di mangga, kemudian kita dapat protein di susu ya. Ini super lengkap, jadi sepertinya makanan sehat ya, dessert sehat ini mah. Kecuali mungkin yang menjaga ini ya, berat badan yang diet kalori ini kalorinya agak banyak. Oke teman-teman, sepertinya kita harus berpisah. Videonya cukup sampai di sini. Sampai ketemu di video-video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.